25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Massa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja, ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi. Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet. Tapi tentu, masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya. Tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh, 2700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu. Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan 1, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit katai oranye yang jaraknya sekitar 3000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni.
Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun. Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang Katai Kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad. Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Saturnus sangat jauh dari bumi, tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu. Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama.